Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Asri dan Mas Arif. Halo Mas. Halo, halo. Hai. Apa kabar, Hai. Ci? Alhamdulillah baik. Mas Arif gimana? Alhamdulillah, baik. Iya. Gimana, gimana? mm-mm. Kali ini kita mau ngobrol tentang ini nih Mas, mental health atau kesehatan mental di tengah pandemi. Oh iya, 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 iya. Heeh. Siap, Mas siap. Arif tuh Mas-mas ngerasain nggak banget. sih selama yang pas WFH kemarin itu kayak naik turun kondisi psikologis kita gitu loh, kayak Oh sedikit iya, stres, jadi, takut gitu. Heeh. jadi kan emang pengaruh banget ya psikologi, apa secara psikis ya. Soalnya gue Heeh. alami pertama pas pertama hari-hari minggu pertama WFH itu, Heeh, itu kayak parah aku banget ya. ngerasa Heeh. nggak nyaman gitu loh. Maksudku, aku badanku terasa anget, panas gitu. Tapi setelah diukur suhu, ternyata kok Heeh. normal-normal aja gitu. Terus kan aku konsen ke konsultasi ke dokter-dokter gitu teman-teman gitu kan. Ya Heeh. ternyata oh iya memang itu pengaruh ke psikologi segala macam kita pikiran-pikiran segala macam Heeh. kekhawatiran-kekhawatiran itu memang pengaruh ke psikologi kita gitu. Terus gimana Ci? Yang tamu kita hari ini apa nih? Siapa nih? Nah, pas banget nih Mas. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Mbak Catur Ferry yang merupakan pejuang COVID-19 dan alhamdulillah sudah sembuh. Lalu ada Mas Hangga Adi yang merupakan caregiver dari COVID-19. Mas Oke, oke, Hangga oke. ini jadi dia yang merawat keluarganya ya, salah satu anggota keluarganya yang merupakan juga pasien COVID-19. Kita mau ngobrol sama mereka tentang kesehatan mental dari sisi pasien dan dari sisi keluarga pasien gitu ya, Mas. Oh, caregiver-nya gitu ya. Oke, oke, Mm-mm. oke. Jadi kita sambil menunggu tamu datang, mungkin secara apa ini dulu ya, kalau Mbak Catur ini apa temen satu instansi aku, Ci, Oh di iya, Tenaga Pajak juga, kemudian kotanya eh di mana, Mas? ah Kotanya di mana? di Temanggung. Jadi Oke. kebetulan Mbak Catur ini udah dinyatakan sembuh Mm-mm. dari sakit COVID-nya, alhamdulillah gitu. Jadi mungkin bisa kita sharing-sharing nanti sama Mbak Catur. Iya. Kalau Mas Angga ini kebetulan Mas Angga ini teman kita juga, Ci. Jadi kan Mas Angga ini Oh, kan AS Connection ya, Australia Awards oh Connection juga. iya. Jadi dia Mm-mm. alumni University of Melbourne. Mm-mm. Kemudian dia seorang ASN juga di apa Satnek ya, sekretariat Oh, oke. kerja Satnek. Kemudian dia juga seorang ini ternyata running enthusiast, Pocari Sweat, Born Oh, to Sweat, atlet oh, jadi sehat banget 2020. mudah-mudahan. Jadi pas lah. Jadi sebagai caregiver nanti bisa sharing gimana sih secara langsung Mm-mm. menangani keluarga yang terkena uh, COVID-19 ini gitu. Iya. Mas Ada Arif, yang udah masuk sih? laptopnya bisa di ke atasin dikit biar nggak kepotong Oke, kepalanya. oke, oke. Udah Ya, di record kayaknya? udah. Oke, kalau gitu kita persilahkan satu-satu ya, Mas. Ini Mas Hangga Adi udah masuk sih. Tadi Mbak Hmm. Catur udah masuk terus keluar lagi, nggak? Oh gitu. Oh. Coba aku ini lagi. Udah kok, udah. Ini Mas Hangga dulu ya, kita Ya persilahkan. boleh. Ya. Halo, Assalamualaikum Mas Hangga. Masih connecting. Mbak Catur belum masuk ya? Belum. Bisa kasih tahu aja, Mas. Hmm. Tadi udah masuk Halo, sih Assalamualaikum kayaknya. Mas Hangga. Waalaikumsalam. Apa Apa kabar? kabar? Baik-baik, apa Baik, kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kita semua sehat. Ini Ci, kenalin mungkin ingat juga kalau Aci. Aci kan AS juga. Ini Oh Aci, ini iya, Mas Hangga ini Aci. iya. Salam kenal Mas Hangga. Halo, salam Ya, kenal Mbak. Iya. Ternyata ya kita Sehat-sehat. jadi satu angkatan ya pas lagi PDT-nya cuman nggak belum sempat kenal. Jadi Mas Angga ini tadi udah dikenalin Mas sama teman-teman bahwa Mas Angga ini dari Australia Awards juga, alumni University of Melbourne ya. Ya, Nah, kemudian seorang ASN di Setnek, Sekretariat Negara, kemudian eh, running enthusiast juga ya. hobi, Di hobi Mas, hobi. Hah? Keren-keren. Iya hobi Hobinya hobi kan. lari. Ya, oh, oke, oke, oke. Ya kita kayaknya udah hadir nih Mbak Catur nih.
Oke, sorry. Halo, Assalamualaikum Mbak Catur. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar? Sehat. Sehat ya. Jadi ini kita kenalin dulu nih, Ci. Jadi sama Mas Angga, ini Mbak Catur. Kebetulan ini teman satu instansiku. Kemudian alhamdulillah kemarin Mbak Catur ini udah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Dan ini Mbak Catur, saya kenalin ini Aci. Ya, halo Mbak. Temanku. Kemudian Mas Angga itu juga teman yang kebetulan beliau ini caregiver untuk keluarga yang menderita juga. Halo Mbak, salam kenal. COVID-19. Halo. Oke, jadi kita mulai dulu dari Mbak Catur kali ya. Oke. Pengen dengar cerita-cerita awalnya dulu. Ini agak-agak sedikit feedback sih, maksudnya flashback ya, agak-agak ke belakang. Itu gimana sih cerita awalnya sampai dinyatakan Mbak Catur itu menderita COVID-19 itu? Oke, jadi Oke, awalnya gimana? aku itu lagi traveling. Ya, Pas udah 5 hari di negara tujuan, itu tuh aku ngerasa batuk, ngerasa nggak enak badan. sepulangnya ke sini ya? Enggak, masih di sana. Oh, masih di sana. Cuman aku pikir waktu itu aku cuman demam biasa karena aku 3 hari berturut-turut kan wisata air. Jadi biasa kayak orang mau flu, persis banget kayak orang mau flu kayak gitu. Terus balik ke Indonesia, berikutnya balik ke Indonesia, aku langsung ke vaskes pertama. Vaskes pertama itu batukku tuh udah agak lumayan. Lumayan. Di vaskes pertama aku udah jujur gimana aku riwayat perjalananku gimana, kondisi yang aku alami gimana. Nah, waktu itu tuh Indonesia tuh belum mengkonfirmasi pasien COVID satupun. Belum ada ya, termasuk yang awal-awal ya berarti ya. Ya, belum ada kasus. Terus habis itu aku langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan di sini. Di rumah sakit rujukan pun aku udah kayak rapid test, kayak macam-macam segala yang biasalah prosedur awal-awal gitu. Itu 12 jaman lah istilahnya. Aku udah di ruang gitu. Pokoknya udah protokol COVID semua sih sebenarnya. Jadi vaskesku itu udah telepon ke rumah sakit, udah telepon ke IGD-nya, dari IGD itu tim medisnya tuh udah semua udah protokol COVID lah, udah pakai APD, udah pakai ini, udah komplit. Terus aku langsung dimasukin ke ambulans, aku dibawa ke ruangan isolasi, terus mulai pemeriksaan rapid, pemeriksaan segala macam lah. Pokoknya itu agak banyak sih pemeriksaannya. Banyak gitu ya. Itu sekitar 12 jaman lah. Nah itu ingat banget soalnya tengah malam itu aku baru dipanggil sama dokternya. Jadi hasil tesnya itu tidak menunjukkan keanehan, tidak menunjukkan reaksi positif, tidak menunjukkan anomali ke arah. Tidak menunjukkan kalau langsung gitu positif gitu ya. Pokoknya jadi pada saat itu diagnosisnya sih memang common cold. Tapi memang karena aku batuknya itu kan lumayan ngikri, itu lumayan memang itu batuk terparahku sih. Ngikri ya, itu bahasa Jawa tuh. Bahasa Jawa lah pokoknya. Ngikri itu inilah bayang lah. Kayak paru-paru tuh kayak paru-paru atau jantung tuh kayak mau ditarik gini loh, kayak akar pohon tuh kayak mau ditarik gitu tuh. Iya. Banget itu. Itu habis itu diagnosisnya common cold. Jadi aku memang disuruh isolasi mandiri bukan karena COVID-nya. Ya. Jadi karena takutnya batuknya itu kan parah, paru-parunya otomatis kan lagi bekerja lebih ekstra. Nah, jadi takutnya nanti kalau kena debu dan lain sebagainya malah lagi memperparah kondisiku. Ya udah aku manut kan, habis itu pulang ke rumah. Aku nggak pulang ke rumah, aku masih ke hotel karena rumahku lagi direnovasi. Oh iya. Rumahku lagi direnov dan kebetulan 4 hari kemudian aku pulang ke rumah. Nah, ini anakku tuh sakit kebetulan, batuk juga. Cuman karena aku pikir aku belum kontak sama dia, mungkin karena kena debu lagi renov ini kan. Nah, terus anakku itu demam tinggi juga, jadi sampai kayak kejang gitu. Oh. Aku bawa tapi nggak ada hubungannya sama yang Mbak Catur alami kan? Enggak, karena kan aku baru aja ini, jadi kan ya karena waktu itu kan diagnosisnya tidak ada indikasi yang menunjukkan ke arah COVID, ya udah tapi tetap aku protokol COVID lah istilahnya kan ini. Nah, sampai di situ sampai di rumah sakit, karena dokternya yang di IGD itu sudah mengenali aku dengan riwayat perjalananku, anakku juga di protokol COVID sama. Jadi,
Nah, kalau anakku ini udah di swab akhirnya. Di swab, terus karena aku waktu itu minta di swab juga, akhirnya juga di swab. Dan ternyata hasilnya? Nah, itu hasilnya masih agak lama sih, hasilnya itu sekitar 5 harian. Nah, pas ke 5 hari itu, hasilnya keluar, anakku dinyatakan negatif, baru aku dinyatakan positif. Nah, itu pas bersamaan dengan itu tuh, pas presiden itu juga baru mengkonfirmasi 2 kasus positif itu sehari sebelumnya. Itu termasuk Mbak Catur berarti? Bukan, yang pertama yang baru 2 orang itu ya? Oh, iya. Tapi setelah aku baca-baca udah ke 60, udah ke di atas 30-an kayaknya. Oh, berarti oke, termasuk berarti Mbak Catur termasuk yang awal-awal. Aku periode awal. Iya. Nah, kalau sekarang mungkin ke Mas Angga mungkin. Kalau Mas Angga tuh pengalaman itunya gimana, Mas? Kok bukan ujuk-ujuk sih. Kok langsung terlibat langsung, apa ada keluarga, apa ada teman yang menderita COVID, apa gimana tuh? Nah, kalau di tracing sama sekali nggak ketahuan kenanya di mana, ketularannya itu nggak ketahuan. Cuma si saudara saya ini gejalanya itu cuma lemes. Jadi sebelumnya udah dibawa ke dokter karena dari riwayat gula darah, dites emang lagi tinggi kan, suruh pulang lagi sampai akhirnya kerasa lemes banget. Itu kira-kira akhir Maret ya, 9 Maret. Terus terpaksa kita bawa ke IGD rumah sakit, sama di sana udah protokol COVID karena udah mulai rame kan. Nah, udah mulai rame, terus langsung karena tidak ada kebetulan di rumah sakit ini tidak ada dokter spesialis penyakit dalam. Jadi di IGD ini langsung mereka protokolnya diambil toraks, ronsen. Di situ langsung ketahuan di paru-parunya ada flek. Akhirnya sore hari dirujuk ke rumah sakit tingkat yang lebih tinggi sampai tengah malam lah itu. Di sana masuk triase kan. Masuk triase, masih yang IGD yang untuk pasien biasa, sampai tengah malam diputusin pindah ke yang COVID karena suspek diduga soalnya masih belum ini kan, belum ketahuan tesnya kan? Ya belum, baru 2 hari itu rapid test hasilnya positif bersama dengan swab test. Cuma swab test kan hasilnya nggak lama kan, 3 hari kemudian baru dikasih tahu positif. Berarti langsung itu Mas Angga yang dari awal Mas Angga yang nganter. Iya benar, karena di rumah ini adanya golongan rentan lah menyebutnya orang. Nah, tapi itu perasaannya gimana tuh Mas Angga? Kok sampai memberanikan diri gitu ya? Memang karena kerabat ya. Tapi kan pasti ada sisi pergolakan juga tuh kan, pasti informasi tentang COVID kan udah sampai juga ya. Itu gimana tuh cara pergolakan batinnya? Kita antar apa enggak, terus gimana gitu? Iya, pastilah ya, karena kita juga semua tahu penyakit ini belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, dan kebetulan juga orang terdekat, ya pasti ada pergolakan. Tapi kalau kita ngelihat bahwa dia adalah orang yang keluarga kita, orang yang kita sayangi, ya sisi emosional yang jalan. Iya ya, maksudnya pasti adalah sisi rasional adalah takut ketularan. Kemudian setelah ketularan juga kena stigma, bisa aja kan? Stigma, bisa jadi karier, nulari orang yang di rumah, banyak banget. Tapi ya iya sih, pasti banyak inilah ya. Mau gimana lagi, pasti sisi emosional lah kita yang harus care, siapa lagi kalau enggak. Iya, berarti ya yang menguatkan itu ya, mungkin karena rasa kekeluargaan dan kekerabatan itu. Nah, terus Mbak Catur pas ketahuan positifnya itu kapan tuh? Sebelumnya sama ya, saya juga dulu tuh langsung di ronsen torak gitu ya. Pas di ronsen torak tuh saya masih bersih loh, masih benar-benar bersih, makanya sempat dinyatakan negatif cuman Kemenko. Pas dinyatakan positif itu, nah ini saya juga jadi bingung, mungkin karena di sini saya pertama, mungkin jadi kayak ada political issue juga sih di sini, jadi orang sampel saya baru diambil sudah dinyatakan positif. Oh iya. Sama salah satu oknum di pemerintahan. Jadi itu 2 hari, 3 hari kemudian baru
Kalau di sini kan kita nggak dapat langsung pemberitahuan kamu langsung positif atau gimana dalam bentuk surat atau apa enggak, itu kan kayaknya rentannya ke dinkes dulu, dinkes ke dokter aja lewat WhatsApp. Ada prosedurnya dulu. Itu tengah malam baru dibilang, iya kamu positif mbak, anakmu negatif. Oh gitu. Itu gimana tuh? Ya perasaan pasti sedih lah. Maksudnya posisi itu saya juga heran loh. Saya tuh mungkin bukan dablek ya, maksudnya justru dalam hati kecil saya tuh kok saya malah pengen kena gitu loh. nah lo. ini absurd banget, cuma Alasannya kenapa tuh? Nggak ngerti, saya cuma pengen alasan konyol saya mungkin ya karena belum ada, mungkin saya butuh antibody yang ini. Oh gitu, biar yang herd immunity itu ya. Dan kebetulan waktu itu kan memang fokusnya tuh ke pengobatannya tuh sebenarnya anak saya, yang awalnya kan anaknya tuh memang pilek, jadi memang fokusnya ke itu, saya cuma caretaker dia, ternyata malah saya positif, dia yang negatif. Nah cuman karena anak kecil masih batuk, masih kayak gitu, nggak boleh dikeluarin dulu dari rumah sakit, akhirnya kita diisolasi sama-sama itu dalam satu ruangan. Cuman namanya dalam ketahuan tuh apa yang dilakukan pertama kali Mbak Catur? Biasa aja tuh, soalnya saya tuh ketika awal itu saya masih gejala yang ringan, jadi saya belum ada macam-macam, jadi dokternya itu pun mengobati saya berdasarkan keluhan, karena memang di sini tuh sama Indonesia tuh belum ada SOP-nya ya, kalau kamu kena harus begini. Lebih siap tuh DKI Jakarta. Jadi dokter saya itu karena cuma ada satu-satunya di sini yang spesialis paru ini, dia kontak temennya yang di Jakarta, gimana di sana penanganannya. Jadi kan, ya pokoknya murni berdasarkan. Memang belum ini sih ya, belum pernah ada ya. Nggak ada, jadi memang saya ditangani berdasarkan keluhan utama batuk, ya saya cuma dikasih obat batuk gitu aja. Pas pemberitahuan pertama itu posisinya lagi di rumah sakit apa di rumah? Udah diisolasi semua. Ya karena itu. Jadi anak saya masuk sakit bronkitis ya dia kan, bronko diagnosis awalnya cuma batuk lah gitulah. Di situ ya karena riwayat bersentuhan dengan saya, jadi kita langsung masuknya ke ruang isolasi. Jadi memang udah dipisahin dari awal tuh, memang udah di ruang isolasi. Jadi perlu itu juga nih Aci sama Mas Angga. Mbak Catur ini suka traveling soalnya. Jadi lumayan rentan juga. Saya kenanya di Jakarta deh. Secara gitu ya. hari di sana saya tracing gitu ya. Setelah kan tracing dengan dokter ya kan, bareng-bareng kita mencari asal mula kamu kapan, terus kan kita harus tracing kan itu tetap. Saya rasa saya kenanya di Bandara Jakarta. Oh gitu, ya. Cuman ya who knows ya, kita nggak tahu juga ya kan. Karena ketika saya datang ke sana, salah beberapa negara yang saya kunjungi itu kasusnya nol, dan memang ada yang udah pernah kena tapi sudah selama 4 mingguan gitu dia udah nggak ada kasus lagi. Ya. Terus Mas Angga pas nganter kerabat tuh gimana Mas? Udah lengkap persiapan gitu Mas, kayak proteksi diri. Iya udah lengkap, apa persiapan ngikutin? Iya. Jadi di rumah sakit ini udah yang masuk yang IGD suspek COVID, begitu ternyata COVID ya. Sebenarnya dari awal sudah siap sih. Saya keluar itu selalu pakai masker, pakai jaket, pokoknya yang lengan panjang lah, sepatu, kaos kaki, yang kebuka itu cuma muka sama telapak tangan lah istilahnya. Berarti udah semua ketutup semua ya? Iya. Terus ya pergolakannya waktu di IGD rumah sakit pertama ini sih, karena yang sih ngerasain. Gimana? Waktu itu SOP udah diumumin, tapi belum bisa jalan. Jadi untuk tahu update soal pasien itu susah banget, dan saya harus nembus masuk ke ruangan, ketemu dokter, tenaga kesehatan yang di situ lah. Mereka udah, kalau yang di IGD ini udah pakai APD komplit gitu, harus nanya gimana kondisinya, pokoknya agak susah. Terus SOP-nya juga belum jalan. Ya, jadi tahu belum ya, begitu ketat gitu. Awal-awal itu juga belum ada ini kan, kapasitas tenaga kesehatan segala macam belum komplit kan. Jadi untuk kami saya misalkan yang nganter, untuk keluarga yang sudah berinteraksi itu gimana perlakuannya itu sama sekali nggak ada. Iya. Soalnya belum ini ya, pas itu kan sekitar bulan Maret kan mungkin masih belum awal begitu ya. Awal ini. Betul.
Bahkan setelah 29 sampai 10 April itu harusnya kan dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID kan. Ini rumah sakitnya belum rumah sakit rujukan. Itu yang yang ke Wisma Atlet itu ya, bukan? Iya, akhirnya ke Wisma Atlet. Tapi sebelum ke sana itu kita nggak tahu ya, mungkin karena harusnya ada satu sistem yang bisa langsung menjembatani antara rumah sakit biasa dengan rumah sakit rujukan, tetapi itu juga nggak jalan. Dokter pun minta keluarga untuk cari rumah sakit rujukan sendiri. Saya pergi ke Wisma Atlet, pergi ke rumah sakit Persahabatan, sama satu lagi lupa. Hanya untuk nyari informasi, nyari ruang gitu. Karena waktu itu kapasitasnya udah lumayan susah. Udah mulai banyak. Terus akhirnya bisa masuk ke Wisma Atlet itu gimana, Mas? Ya, akhirnya bisa masuk Wisma Atlet setelah saya sendiri lapor jadi di kantor ada Satgas COVID juga, dengan bantuan salah satu dokter, ada channel ke sana, dapat kalau misalkan ditolak akhirnya keluar dengan rujukan atas permintaan keluarga, jadi bukan rujukan dari rumah sakit, atas permintaan keluarga, bahkan saya sendiri yang antar, tidak diantar oleh ambulan, itu juga pertaruhan nyawa, karena kondisi pasien juga lemah kan. Iya. Jalan dari rumah sakit ini ke Wisma Atlet itu lumayan jauh tanpa ada tenaga kesehatan yang medis. Itu juga berarti kayak swadaya aja bahwa ini ya. Inisiatif sendiri berarti ya. Inisiatif sendiri iya, gitu betul. ya. Rujukannya rujukan atas permintaan keluarga, bukan dari rujukan rumah sakit. Kita masuk ke sana, diperiksa segala macam, nunggu itu sampai malam jam 9 jam 10-an ya, berangkat sore, tunggu. Nah, ya pokoknya selama saya ngantar hanya berbekal masker aja sih. Padahal di sana itu kan udah istilahnya di Wisma Atlet kan udah dikhususkan itu ya. Pusatnya zona merah kan. Ya itulah makanya Ci sama Mbak Catur sama teman-teman semua. Jadi mungkin perlu apa sih keberanian yang amat sangat sih kalau menurutku ya. Maksudnya kan itu kayak kita masuk ke suatu lingkungan yang mungkin nggak nyaman dalam tanda kutip gitu bagi kita, tapi mau nggak mau kita harus lakukan gitu loh. Bukan hanya nggak nyaman sih, pertaruhan nyawa kalau saya bilang. Ya betul itu kan ya gimana ya rasanya, kebayang lah pas gitu. Iya. Nah kalau misalnya Mbak Catur pas di itu treatmentnya gimana Mbak? Pas saya habis dinyatakan positif itu, kebetulan kan saya waktu itu fasenya masih baik, masih bisa bergerak gitulah ya, masih bisa beraktivitas. Cuman memang yang seperti saya tekankan sebelumnya, setelah saya dinyatakan positif itu, saya tuh dapat ribuan WA, tapi isinya tuh sumpah bulian semua. Wow. Oh gitu. Isinya maksudnya ya mungkin pasti ada yang ngedukung sih ya. Tapi ya ada, tapi kalau itu apa gitu, maksudnya apa menyalahkan lu sih? Iya, kira-kira kamu bawa penyakit, kamu itu ya intinya gini, kamu malu-maluin institusi, kamu tuh nggak layak dideketin ya, semacam gitulah. Jadi kita tuh semacam kayak kotoran yang harus dihindari, yang pokoknya yang jijik banget orang ke kita. Bahkan ketika saya di rumah sakit itu banyak wartawan yang selalu mengatasnamakan masyarakat berhak tahu, sementara saya sendiri belum tahu apa-apa pada saat itu. Jadi memang akhirnya dokter memutuskan udah tidak boleh. Nah, apalagi setelah saya tahu bekerja di mana, akhirnya ruangan saya dipisah sendiri, benar-benar jaga full. Ya sama sih, ruangannya isolasi dalam satu gedung gitu. Cuman bisa gitu ya. Karena ada banyak wartawan yang nggak make sense banget gitu loh. Ya mungkin bagi mereka biasa lah kelaku aja, cuman bagi kita selaku pasien tiba-tiba udah ada nyelonong di jendela, foto-foto gitu. Oh gitu. Iya, dan kan saya anak kecil kan, gitu kan juga nggak nyaman banget. Ya, betul. Terlebih lagi ketika anak saya di swab 3 kali, akhirnya anak saya boleh pulang. Saya belum boleh pulang kan, karena saya kan masih aktif. Itu tiba-tiba udah muncul di luar, saya meninggal, anak saya berhasil selamat. Oh, udah ada berita-berita. Dan kebetulan juga lebih parah lagi, di desa saya itu ada juga yang nikahan dan juga bersama dengan ada yang meninggal, dan itu dijaga polisi kan, jadi kan semakin nambah bahwa berita itu tuh benar gitu kan. Betul. Tapi itu berarti kebayang sih perjuangannya ya, selain melawan penyakit, tapi kayak mentalnya tuh juga harus benar-benar mentalnya memang
memang mental memang itu. Mana kan di sana kalau di ruang isolasi, kalau di tempat saya itu di rumah sakit tempat saya itu sama sekali nggak ada hiburan sama sekali. Sinyal telepon pun susah. Jadi benar-benar udah stuck di situ sendiri. Dan kebetulan beberapa hari kemudian saya sempat dinyatakan negatif yang pertama. Nah, itu dokter udah senang aja. Tapi kok setelah itu saya mulai batuk lagi, batuk yang sebelumnya udah hilang. Saya tiba-tiba mulai batuk lagi, mulai demam tinggi lagi, mulai melayang, mulai pokoknya disfungsi penglihatan, mulai udah. Gitu akhirnya tuh saya dinyatakan positif lagi. Positif lagi, negatif, positif lagi. Nah, ketika saya mulai fase positif lagi tuh kondisi saya mulai menurun, bahkan hampir masuk ICU sih, sempat hampir. Udah drop. Itu pasti kepikiran lah ya, yang komen-komen negatif loh, itu suasana lingkungan gitu segala macam. Dokternya sih enggak ya kalau saya mungkin karena dokter bilang, untung saya punya pasien kamu, double gitu, jadinya lebih mempermudah. Jadi pengobatannya lebih enak, lebih ini. Jadi ya untung saya juga welcome, maksudnya kan kebanyakan kalau setelah saya itu ada pasien yang menutup-nutupi sesuatu gejalanya atau biar ya itu makanya karena saya ngerasa begini gitu. Mas Angga kalau kan ada yang kayak diceritain Mbak Catur itu ya. Iya, ngalamin kan memang ya gitu kita nggak menutup mata juga, memang ada stigmatisasi orang-orang di sekitar gitu terhadap penderita. Kalau misalnya Mas Angga sendiri yang dialami di lingkungan pas di rumah sakit itu gimana, Mas? Apa memang terjadi seperti itu juga apa gimana? Ya, stigma itu adalah ya kalau tadi saya bilang dari awal udah ada pergulatan antara sisi rasional dan emosional. Mayoritas orang-orang kita, warga kita yang nggak tahu kan, yang diperangi bukan virusnya tapi orangnya kan. Iya. Maksudnya kita bareng-bareng, jalan bareng lawan virusnya, yang sakit didukung, ya kayak seperti itulah. Tapi faktanya adalah bahwa sisi rasionalitas mereka karena takut segala macam lah, banyak yang menolak kan, banyak yang ditolak balik. Ya pasti. Sudah meninggal pun banyak yang ditolak dimakamin, keluarganya, bahkan tenaga kesehatan kan banyak juga yang ditolak. Akhirnya di Jakarta ada kebijakan untuk tenaga kesehatan kan diinepin tersendiri kan, dapat hotel, dapat segala macam fasilitas gitu. Itu memang kejadian sih. Ini saya kan terbuka kemarin ke kantor, saya terbuka, posisinya udah work from home. Jadi sama sekali udah nggak pergi ke kantor kan. Saya terbuka lagi ngurus wirawiri rumah sakit, IGD. Akhirnya ada juga temen yang positif juga, curhat juga masalah itu. Dan memang buat mereka yang paling ditakutin itu stigma, itu yang bikin stres. Justru mentalnya ya, yang makanya seperti yang dibilang tadi kan, kita berjuangnya di dua sisi nih, ada berjuang dengan penyakit itu sendiri, terus berjuang dengan stigmatisasi itu gitu. Ya, jadi dari awal mereka ini justru takut, misalkan udah dinyatakan positif itu takut diangkut ke Wisma Atlet, rumah sakit rujukan. Ya kan banyak kasus juga orang yang nggak mau diangkut segala macam. Padahal teman saya ini tanpa gejala, sarannya kan kalau tanpa gejala isolasi di rumah. OTG itu ya, tanpa gejala itu ya. Cuman apa itu karena kurangnya sosialisasi ya, Mas ya? Maksudnya kan mindset masyarakat bisa seperti itu, apa karena pengetahuan tentang COVID sendiri mungkin kurang itu ke masyarakat atau gimana ya? Soalnya nggak menutup mata juga sih, emang takutnya tuh kadang agak-agak yang berlebihan juga gitu loh. Banyak hal sih, tapi ya salah satunya sosialisasi itu. Dari awal virus ke Indonesia kan nggak ada informasi bagaimana sih penularannya dari fase awal. Terus saya tahu karena saya wirawiri cari informasi dari teman-teman, termasuk dalam proses itu juga ada ini kan, saya dan keluarga itu dites di rapid test. Setelah saya lapor Satgas kantor tadi, tahu akhirnya apa itu IgG, apa itu IgM, tes imun rapid test itu. Banyak hal yang belum banyak diketahui oleh orang. Jadi ya karena ketidaktahuan, sosialisasi belum ada,
banyak yang bersikap seperti itu. Iya, iya, iya. Hmm. Kalau Mbak Catur di gimana sih? Ya, kalau dari sisi Mas Hangga itu ngedukung anggota keluarga yang sakit untuk dukungan mentalnya tuh seperti apa ya, Mas? Maksudnya kan peranan keluarga sangat penting ya untuk kita kan orang terdekat gitu loh. Terdekat. Iya, yang jelas support kita selalu yang terbaik ya. Istilahnya saya selalu ngasih gambaran baik ke dia atau ke teman-teman lain, bahkan saya share juga di sosial media. Aktif juga Mas Angga. Betul. Ngadepin COVID ini kan penyakitnya nggak kelihatan, kita nggak tahu, nggak ada obatnya. Kita ini sama-sama diuji dalam sebuah babak ujian. Iya. Pertama kita semua udah disuruh tinggal di rumah, stay at home. Babak satu itu mayoritas kita ngalamin, artinya di rumah masih bisa kumpul sama keluarga, bisa berinteraksi. Sementara ada babak selanjutnya itu yang dialami oleh kami keluarga atau tenaga kesehatan atau PDP yang lain, yang untuk orang serumah pun kita terpisah. Saya pakai masker, saya tidur pisah ranjang, tidak berinteraksi dengan keluarga dan anak-anak. Nah itu kan banyak yang tidak diketahui juga perjuangan yang seperti kalau nggak ngalamin sendiri. Iya, itu kan berat juga kalau betul. Kalau masyarakat hanya melihat dari sisi penyakitnya menular segala macam, tapi di belakang itu banyak yang berjuang. Yang diikuti itu kan sebenarnya banyak juga perjuangan gitu ya. Iya, tenaga kesehatan sendiri bahkan mereka menolong orang yang tidak dia kenal. Betul. Berinteraksi langsung, bersentuhan langsung, mereka juga pasti adalah ketakutan untuk tertular segala macam. Tapi kan mereka tetap bekerja. Hal seperti itu yang harusnya didukung oleh sudut pandang itu ya, sudut pandangnya ada beberapa hal itu harusnya. Iya. Kalau Mbak Catur di rumah sakit berapa hari? 21 hari. Sampai akhirnya dinyatakan negatif. Ketika aku pulang dari rumah sakit itu, jadi hasil tes terakhir itu belum keluar. Jadi tapi dokter secara klinis saya udah dinyatakan sehat, jadi boleh pulang, tapi tetap isolasi mandiri di rumah, kamar terpisah, pokoknya ya kayak tadi Mas Angga bilang, ya pakai masker, ya itulah semacam itu, pokoknya nggak boleh deket-deket. Jadi kemudian 5 hari setelah saya pulang baru hasil tes terakhirnya keluar dan saya udah negatif. Iya. Tapi mungkin tadi balik lagi pengen tahu juga sih, mungkin secuek-cueknya Mbak Catur kan mungkin kepikiran juga ya, maksudnya yang apa sih, kok aku ngerasa orang-orang menghindari, terus udah gitu menjudging bersalah bagaimana gitu. Itu cara ngatasinya gimana tuh? Kalau aku ya Mas, kalau aku itu memang mungkin udah settingannya cuek ya, cuman kalau yang ini, jadi kalau keluarga kebetulan di desaku itu baik, maksudnya nggak sampai ada yang seperti itu. Tapi keluarga asistenku ini yang di kampungnya dia itu yang benar-benar dia jadi terkucilkan dan macam-macam ini. Jadi emang susah ya kalau menghadapi hal-hal kayak gitu. Saya cuma bilang udah cuekin aja, mereka nggak bisa. Cuman akhirnya ya ketika saya diperlakukan seperti itu, udah matiin HP, udah saya nggak dengar apa-apa lagi dari itu. Lebih baik menutup semuanya gitu ya. Semua akses itu kecuali ke keluarga yang udah ngerti. Ketika saya udah pulang, udah saya selesaiin satu-satu tuh di kampungnya asisten saya. Kalian maunya gimana sih? Kok begini? Yang harus diperangi itu virusnya, bukan orangnya. Orang saya juga belum ketemu sama asisten saya ketika saya pulang dari luar negeri, kok kalian sudah judgement langsung ini kena. Dan kebetulan di sini juga agak lebay ya dari Dinkesnya itu. Jadi ya mungkin saya bilang agak lebay, tapi mungkin memang itu protapnya. Jadi ketika dari Dinkesnya itu benar-benar itu jijik juga ngeliat kita. Jadi ada yang batuk di sini disuruh datang ke puskesmas, ngasih obatnya tuh dia benar-benar dilempar gitu loh. Jadi dokternya sendiri pun bilang begini, kamu dari desa ini kan, jauh-jauh dari sini. Itu di depan umum, padahal mereka sendiri yang nyuruh kita datang ke sana gitu kan. Akhirnya saya blok akses komunikasi dengan mereka. Dan ketika di sini kan juga di-swab semua dari Jogja. Mereka tuh malah lebih welcome loh, mereka malah lebih dekat dengan kita. Ya memang sesuai dengan protokol, jaga jarak. Cuman nggak selebay itu gitu loh. Makanya kan kadang ini juga membuat masyarakat jadi, kok begini banget gitu loh. Karena judging-nya itu nggak enak banget ya. Kalau aku sih ngebayanginnya kalau Mbak Catur kan bisa dibilang lumayan
apa ya, mentalnya lumayan berani lah. Kalau misalnya Iya bisa. ada orang-orang Kuat yang lah. mentalnya mungkin nggak sekuat Mbak Catur gitu. Mungkin itu nanti malah bikin mereka lebih drop. Iya nggak sih kalau kayak gitu? Iya lebih Sebelah down sampai gitu ya. didatengin psikolog loh beneran, karena kalau ketika sebenarnya kondisi dia tidak parah. Cuman karena mentalnya dia gampang terganggu untuk hal kayak gitu, jadi pengobatannya tidak bisa masuk kan. Kira didatengin psikolog buat memandu gitu. Jadi malah pengaruh gitu. Terus dukungan keluarga dan teman-teman terdekat, supportnya? Kebetulan teman-teman terdekat sama keluarga saya alhamdulillah support. Jadi mereka selalu nanya, kamu butuh apa, keluargamu butuh apa di sini, kita akan bantu sebisa mungkin dari sini. Kalau ya saya sih yang membuli saya tuh saya sendiri nggak kenal tuh siapa atau Ya siapa karena kan tiba-tiba langsung baca terus langsung viral tuh. viral gitu Iya. terus nama-nama pasien keluar gitu kan nggak enak banget gitu loh. Jadi istilahnya saya sampai hampir melakukan rumah sakit karena kelalaian bagian tertentu di rumah sakit. Jadi ketika saya di sana periksa pun sudah ada oknum perawat yang masih magang situ udah di videoin gitu, udah dibikin story. Hati-hati corona di Magelang gitu udah. Kebayang sih. Itu kenapa belum diperiksa udah diginiin. Kebayang sih. Nah, kalau Mas Angga sendiri nanggepin yang kayak gitu gimana Mas? Ya karena niat awalnya memang kita mau support anggota keluarga yang sakit, ya fokus ke situ aja sih. Ya, yang penting kita jaga diri, selalu kasih dukungan ke dia. Pokoknya kita keluarga yang ada di rumah saya selalu share dari dalam, kita jaga imunitas dan jaga pikiran positif. Jaga imunitas itu ya olahraga, minum vitamin yang dianjuri sama dokter kan, C, E, D dengan berjemur segala macam. Jaga pikiran positif, jangan pemakan hoax segala macam. Dari luar kita ya itu tadi physical distancing, diusahakan kalau bukan kebutuhan primer kita nggak keluar. Sama satu lagi jaga jarak tadi, satunya yang kita lakuin apa ya? Dari sisi mental mungkin. Kalau kenapa Mas? Mungkin dari sisi support mentalnya. Kalau dari support mental dari awal kita udah siap. Kita memang nggak tahu ketularannya di mana, nggak mau harus dirawat, tetapi begitu sudah masuk rumah sakit, terutama setelah tanggal 10 April ya, 10 April sampai 29 April itu di Wisma Atlet kita udah agak lumayan tenang karena tidak ada kewajiban kita untuk datang ke sana, bahkan dilarang kan, SOP-nya sudah benar-benar berjalan, perawatan di sana sangat bagus. Kita hanya ngirim barang kebutuhan aja. Sih. Jadi di rumah udah tenang, saya keluar rumah dan istilahnya udah lumayan merasa nyaman lah kalau dari sisi pikiran gitu. Di situnya ya. Sampai akhirnya 29 keluar dinyatakan sehat. Oke, ya udah. Ci, kayaknya udah banyak info-info yang sangat bermanfaat ya, Ci. Mungkin sebelum ini Mbak Catur deh pesan-pesannya untuk sesama yang sekarang masih mengidap dan lingkungan sekitar harus gimana sih gitu. Ya bagi yang masih berstatus PDP tetap semangat, jangan stres karena tetap happy karena suasana hati itu akan lebih cepat untuk membantu kita sembuh dari penyakit tersebut. Karena kalau yang seperti saya bilang tadi, suasana kita jelek, obat juga nggak bakalan masuk, pengobatan apapun juga tidak akan berhasil. Iya. Teman-teman sekitar, yang ada lingkungan sekitar, kita perangi virusnya, bukan orangnya. Jadi tetap saling support, saling mendukung, tetap jaga jarak, ikuti anjuran pemerintah seperti yang Mas Angga tadi bilang, sama. Oke, bermanfaat banget. Udah terima kasih sekali Mas Angga dan Mbak Catur mau sharing informasi yang sangat bermanfaat buat kita semua. Jadi seperti kita itu ya Ci, tadi seperti Mas Angga dan Mbak Catur bilang bahwa kita semua tuh kan berjuang semua ya, baik yang mengidap COVID-19, kemudian keluarganya juga, dan kita juga semua yang ada di rumah nih, yang harus jaga
jarak, terus harus physical distancing segala macam, itu memang harus berjuang juga untuk sama-sama memerangi penyakit, mudah-mudahan Ya, itu yang penting, Mas. Ya. Itu yang penting karena saya domisili di Jakarta, kemarin kan sudah ada PSBB transisi kan. Ya. Tiba-tiba orang kayak Laron langsung keluar. Nah, itulah makanya kadang segala macam. Tetap saya pesannya kita harus bijak sih kalau mau keluar. Yang harus difahami di pikiran dan diingat kan virusnya masih ada. Betul. Virusnya masih ada, jangan sampai nanti malah amit-amit tidak akan ada kedua, malah membludak. Ya, itulah yang kita takutin. Mudah-mudahan itu sangat-sangat dihimbau pada teman-teman kita semua sih. Tetap perhatikan juga protokol COVID, walaupun di luaran merasa udah rame dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan kita semua udah cepat-cepat pergilah itu COVID. Ya. Amin. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Udah, Ci? Iya. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Catur dan Mas Angga. Oke, terima kasih semuanya ya. Terima kasih semua teman-teman yang sudah menyimak. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih. Dah. Assalamualaikum.